Halo Siren Lovers, Amerika Serikat dan China telah mengincar Indonesia yang merupakan negara besar pemegang kunci kekuatan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan perputaran ekonomi teraktif di dunia, Indonesia telah dikenal luas sebagai pasar yang sangat konsumtif. Sumber daya alam dan letak geografis yang sangat strategis telah menjadikan Indonesia sebagai aktor utama di panggung global yang mendominasi sebagian wilayah Asia Pasifik. Potensi yang sangat besar ini merupakan kekuatan ampuh yang dapat dimanfaatkan Indonesia dalam mempengaruhi tingkat konsumsi pasar global. Indonesia hingga saat ini memilih untuk bersikap netral di tengah gelora perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara adidaya menawarkan akses khusus dalam bidang perdagangan global, persenjataan, aliansi, dan jaminan keamanan yang terikat dengan sejumlah persyaratan. Sementara itu, China yang memiliki pertumbuhan tercepat di dunia menawarkan untuk memberikan dana dalam rangka pembangunan infrastruktur dan industri dengan syarat yang lebih ringan. Geopolitik Indonesia yang sangat strategis di Indo-Pasifik telah mencetak sejarah yang rumit dengan Amerika Serikat maupun China. Dalam sejarahnya, kedua negara besar itu pernah menggerogoti kepentingan nasional Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai pion dalam Perang Dingin. Hal ini tentunya merugikan Indonesia, sehingga negara kita bertekad untuk tidak memihak kedua negara besar tersebut. Seiring berjalannya waktu, kondisi geopolitik yang semakin kacau telah memaksa Indonesia untuk mengambil kebijakan luar negeri yang berani untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir. Secara historis, banyak negara takjub dengan Indonesia yang memiliki berbagai keragaman, namun tetap dapat mempertahankan persatuan negerinya. Negara lain memandang persatuan di Indonesia dianggap mustahil karena terdapat 1.300 kelompok etnis, 700 bahasa, dan lebih dari 18.000 pulau yang tersebar di sebuah negara yang memiliki luas 1,9 juta kilometer persegi. Indonesia terletak di posisi silang atau crossroad location yang terdiri dari Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Perdagangan maritim merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia sejak abad keempat bersama India, China, serta mitra dagang Asia lainnya. Posisi yang strategis ini juga berpengaruh dalam melahirkan serangkaian kerajaan dan penyebaran agama di Indonesia. Lokasi yang strategis disertai dengan kekayaan alam yang melimpah telah menjadi magnet penarik banyak negara untuk menguasai Indonesia. Mayoritas penjajah yang menguasai Indonesia adalah negara Eropa yang terkenal dengan keserakahannya seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, dan Inggris. Penjajah dari Eropa tersebut juga memiliki kepentingan khusus yang tercantum dalam misi 3G yang terdiri dari Gold, Glory, dan Gospel. Sementara itu, Jepang merupakan satu-satunya penjajah Indonesia yang berasal dari kawasan Asia. Meskipun penjajahan Jepang dikenal sebagai yang paling kejam dan tidak manusiawi, namun Jepang dikenal sebagai pemantik kobaran semangat pejuang muda untuk menggapai kemerdekaannya. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Sejak saat itu, Insinyur Soekarno secara resmi menjadi presiden pertama Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta merupakan wakil presidennya. Pada awal pemerintahannya, Insinyur Soekarno memadukan anti-kapitalisme, nasionalisme, dan darurat militer yang digambarkan sebagai demokrasi terpimpin. Salah satu program utamanya adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dengan mengambil alih 246 perusahaan Belanda.
Nasionalisasi perusahaan Belanda tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa perusahaan tersebut diantaranya adalah Perusahaan Dagang Belanda atau NHM yang sekarang menjadi Bank Mandiri, Dijavase Bank yang sekarang menjadi Bank Indonesia, dan Royal Dutch Shell yang sekarang menjadi Pertamina. Meski nasionalisasi telah gencar dilakukan, namun ekonomi Indonesia tetap terpuruk lantaran pemerintah terlalu sibuk dengan hubungan internasional yang mengesampingkan problematika dalam negerinya. Pada tahun 1960-an, Indonesia berjuang melawan kemiskinan, hiperinflasi, dan infrastruktur yang semakin memburuk. Beberapa tahun kemudian, Soekarno dilengsarkan saat operasi militer sekaligus membunuh 500.000 orang yang diduga sebagai anggota dan simpatisan PKI dengan dikomandoi oleh Soeharto. Militer mengambil alih kekuasaan dan mengubah karakter bangsa, politik, dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Setelah pembantaian anggota dan simpatisan PKI, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan Indonesia dan menjadi presiden pada tahun 1968. Soeharto memberikan kekuasaan kepada kelompok penasehat ekonomi yang disebut dengan mafia berkeley. Mereka mendorong kapitalisme pasar bebas dengan fokus menurunkan angka inflasi dan melakukan regulasi ulang. Tidak seperti Soekarno yang bersekutu dengan Cina dan Rusia, Soeharto lebih memilih bersekutu dengan Amerika Serikat pada masa Orde Baru. Pada masa itu, Indonesia bergabung kembali dengan Dana Moneter Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Bank Dunia untuk mendapat bantuan finansial dari negara-negara barat. Kurang dari setahun setelah mafia berkeley berkuasa, angka inflasi turun sebesar 600%. Lalu, dari tahun 1968 sampai 1997, ekonomi rata-rata tumbuh sebesar 6,5% per tahun. Angka ini hampir sama dengan tingginya dengan pertumbuhan ekonomi Cina dari 1979 hingga 2010. Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut bukannya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, namun malah dikorupsi oleh para pejabat yang membuat para investor tidak lagi mempercayakan dananya kepada Indonesia. Pada pertengahan 1990-an, Presiden Soeharto dinobatkan oleh Forbes sebagai orang terkaya keempat di dunia dengan kekayaan bersih sebesar 16 miliar US dollar atau setara dengan 480 triliun rupiah di zaman sekarang. Korupsi dan nepotisme yang merajalela telah melumpuhkan ekonomi dan memungkinkan uang ilegal untuk masuk ke Indonesia dari luar negeri. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 menyebabkan kerusuhan sipil, jatuhnya nilai tukar rupiah, dan Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Era pasca Soeharto ditandai dengan desentralisasi yang tidak lagi melibatkan Jakarta dan pemerintah daerah diberi lebih banyak kekuasaan. Kinerja perekonomian pun meningkat karena permasalahan di tingkat daerah ditangani lebih cepat. Desentralisasi ini diiringi dengan penurunan angka korupsi dan pengelolaan anggaran belanja negara yang lebih baik. Setelah tertekan selama 2 dekade dari tahun 1980-an sampai 1990-an, harga komoditas global pun melonjak dan mengangkat perekonomian Indonesia sebagai eksportir utama minyak mentah, minyak sawit, batu bara, gas alam, dan karet. Momentum serupa dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi untuk mendorong visi Indonesia Emas 2045. Jokowi merupakan kandidat pertama di luar kalangan elit atau militer yang memenangkan kursi kepresidenan dan telah mewakili era baru politisi yang bersih. Fokus utama dari masa kepresidenannya adalah pembangunan infrastruktur untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi yang cepat. Indonesia saat ini berfokus pada infrastruktur, deregulasi, dan menurunkan angka korupsi sejalan dengan tujuan lama Persatuan Nasional, sebuah agenda yang digambarkan sebagai New Developmentalism.
Indonesia telah mengukuhkan diri sebagai negara yang pro-bisnis di Asia Tenggara dengan mengurangi pembatasan pada sektor swasta dan mempermudah birokrasi bisnis. Stabilitas politik juga menjadi aset terpenting bagi Indonesia di masa depan untuk terus memikat investasi asing. Hal ini tentunya membuat Amerika Serikat dan China sama-sama bersaing untuk memenangkan pengaruhnya di Indonesia. Amerika Serikat adalah salah satu negara awal yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari Belanda dengan harapan menciptakan sekutu anti-komunis di Asia Timur. Amerika Serikat membantu kudeta terhadap Soekarno dengan melatih dan memperkuat militer Indonesia yang digunakan untuk menaikkan Soeharto. Amerika Serikat juga mendukung kekuasaan Indonesia atas Timur Timur karena tahu betapa pentingnya wilayah Indonesia pada masa Perang Dingin. Di sisi lain, hubungan Indonesia dengan Cina di masa lalu juga sangat erat, bahkan lebih rumit. Cina menikmati hubungan dekat dengan Indonesia pada era Soekarno, namun sentimen anti-Tionghoa menyebabkan etnis Cina di Indonesia menjadi target pembantaian pada tahun 1965 sampai 1967. Puncaknya terulang kembali saat kerusuhan anti-Tionghoa pada tahun 1998, di mana toko-toko Tionghoa dijarah, dirusak, dan dihancurkan, menyebabkan lebih dari 1.000 kematian dan menandakan berakhirnya rezim Soeharto. Sejak saat itu, hubungan kedua negara telah membaik karena terbantu oleh posisi Cina sebagai mitra dagang nomor 1 bagi Indonesia. Namun terlepas dari semua itu, Indonesia sangat pragmatis. Indonesia telah secara resmi berkomitmen untuk bersikap netral apabila terjadi konflik antara Amerika Serikat dengan Cina. Sebaliknya, Indonesia memilih fokus pada perjanjian ekonomi bilateral dan menjalin hubungan dengan mitra regional melalui organisasi seperti ASEAN sebagai sarana dialog bagi negara-negara Asia Tenggara. ASEAN tidak hanya menyediakan sarana negosiasi bagi Indonesia, tetapi juga mengurangi persepsi terhadap Indonesia sebagai hegemoni di kawasan Indo-Pasifik, sehingga Indonesia dapat menghindari politik negara-negara besar. Pada saat yang sama, ASEAN memberikan Indonesia basis kekuatan yang terorganisir untuk mitra internasional dan sebagai komunikator visi Indo-Pasifik. Indonesia sejauh ini memiliki pengaruh paling besar dalam urusan luar negeri sebagai negara terbesar dan terkuat di ASEAN. Karena ekspansi Cina, Indonesia berupaya memperkuat aliansi dengan negara-negara di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Gagasan perjanjian persahabatan dan kerjasama Indo-Pasifik akan bisa menyatukan negara-negara yang selama ini terpecah belah yang diperburuk dengan isu perpecahan kemerdekaan Papua Barat. Mengingat adanya perpecahan internal di ASEAN, rencana Indonesia untuk membangun kekuatan militer mungkin masih di luar batas kemampuan. Secara historis, kebijakan Indonesia lebih didasarkan pada keengganan untuk terlibat dalam konflik daripada membangun kekuatan militer. Namun, sebagai mitra Belt and Road Initiative, beberapa infrastruktur di Indonesia justru didanai oleh negara yang menjadi ancaman bagi Indonesia itu sendiri. Amerika Serikat dan China melihat potensi Indonesia yang belum termanfaatkan secara maksimal. Dengan semakin bertambahnya negara yang beralih ke kendaraan listrik, Indonesia tentunya semakin diminati lantaran merupakan produsen nikel terbesar di dunia yang digunakan dalam pembuatan baterai listrik. Indonesia juga dengan tegas telah melarang ekspor nikel mentah yang akhirnya digugat oleh banyak negara Eropa dan Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan Indonesia untuk meningkatkan harga jual nikel dengan memproses nikel lebih lanjut yang disebut dengan hilirisasi. Saat ini, pemerintah juga berusaha membujuk pengusaha asing untuk mendirikan pabrik di Indonesia agar dapat menyerap tenaga kerja yang sangat melimpah di Indonesia. Selain itu,
Pemerintah juga telah membatasi masuknya produk impor yang berpotensi mengganggu stabilitas perputaran ekonomi usaha dalam negeri. Indonesia harus tetap berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia perlu mendapatkan rantai nilai tambah dan memastikan perusahaan-perusahaan dalam negeri terlibat dalam manufaktur berteknologi canggih. Dan yang terpenting, Indonesia harus memastikan pertumbuhan terbagi secara merata agar tidak terjadi kerusuhan di negara yang populasinya tidak hanya terpisah oleh laut, namun juga oleh perbedaan bahasa, agama, dan etnis.